Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman ta'imaini amma ba'd. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, diberikan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat sehat wal afiat, sehingga kita mampu meneruskan materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa melantunkan sholawat dan tidak lupa berusaha sekuat tenaga menjalankan segala yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang, dan berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya, kita di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzma dan diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Pada bab 9 ini kita akan sampai pada bab rahmat Islam bagi Nusantara atau bagi Indonesia, yang mana pada bab ini kita akan menjelaskan dakwah Islam di Indonesia. Maksudnya Islam di Indonesia, strategi dakwah Islam di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia, mendeskripsikan strategi dan perkembangan dakwah Islam sehingga kita mampu menyerap dan memahami bahwasanya datangnya Islam ke Nusantara adalah sebuah rahmat bagi kita semua di Indonesia. Para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Paling tidak pada bahasan ini kita akan menganut yang dikembangkan teorinya oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan para pembawa Islam dan waktu kedatangannya. Teori pertama, teori Gujarat, yaitu Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Teori kedua yaitu teori Mekah, yaitu Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13. Tentang datangnya Islam berdasarkan teori Mekah yang disebutkan tadi, bahwasanya Islam sudah ada di Nusantara yaitu pada abad ke-7 Masehi, yang mana pada abad tersebut juga era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada beberapa teori pendukung yang mendukung tentang
datangnya Islam di Nusantara pada abad ke-17, ke abad ke-7, yaitu pertama diantaranya adalah menurut sejumlah pakar sejarah dan arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Jalur perdagangan selatan ini sudah ramai saat itu. Kemudian catatan dari Peter Billwood, dia menyatakan bahwasanya telah melakukan banyak penelitian arkeologis di Polinesia dan Asia Tenggara dan menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, yang berarti Nabi Muhammad SAW belum lahir, beberapa jalur perdagangan utama telah berkembang menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan Cina. Teori selanjutnya yaitu ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Berdasarkan sebuah dokumen kuno asal Tiongkok juga menyebutkan bahwa sekitar tahun 625 Masehi, 9 tahun setelah Rasulullah berdakwah terang-terangan, di pesisir pantai Sumatera sudah ditemukan sebuah perkampungan Arab Muslim yang masih berada dalam kekuasaan wilayah Kerajaan Buddha Sriwijaya. Nah, berikut ini adalah strategi dakwah Islam di Nusantara, yaitu adanya lewat perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Strategi lewat perdagangan sendiri terjadi pada tahap awal. Saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Strategi dalam hal perkawinan atau pernikahan ini dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. Dari strategi pendidikan, di sini proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dari strategi tasawuf, yaitu karena jalur lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Dari hal kesenian bisa kita lihat adanya termasuk contoh yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, yang mana beliau adalah wali Allah yang pandai
yang mahir, yang luar biasa dalam mementaskan wayang kulit pada saat itu. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Sekiranya kurang lebihnya, kalaupun ada khilaf dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afwu minkum wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.